Selamat sore pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Anisha Dasuki. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom hari ini, kami memiliki informasi Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo hari ini menemui Yusuf Kala di kediamannya di Jakarta. Bersama Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Tim Pemenangan Nasional Arsyad Rashid, Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui Yusuf Kala di kediamannya di Brawijaya, Jakarta. Wakil Presiden Indonesia 2004-2009 dan 2014-2019 ini langsung menyambut dan berjabat tangan dengan Ganjar Pranowo. Pertemuan ini sebagai salah satu ajang silaturahmi dan diskusi kebangsaan Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo dengan Yusuf Kala. Ya, alhamdulillah kita hari ini bersilaturahim dan berdiskusi tentang negara. Kita tidak bicara tentang politik, tentu politik. Bicara tentang negara. Bagaimana negara ini ke depan lebih baik. Dan negara lebih baik itu haruslah dengan kerjasama semua pihak yang baik. Dan karena itulah kita harapkan dalam pemilu akan datang ini dilaksanakan sebagaimana seluruh bandar dengan baik, dengan aman. Tapi yang sangat penting ialah kita harapkan dalam situasi seperti ini, maka peranan daripada aparat pemerintah, apakah itu di pemerintahan, di kepolisian, di TNI, dan seluruh aparat negara itu betul-betul melaksanakan pemilu ini secara aman, secara baik, dan dengan bentuk netral. Saya datang untuk bersilaturahmi dengan beliau, orang tua kita, dan tentu banyak pengalaman, dan tadi kita mendapatkan banyak sekali masukan-masukan. Intinya pemilu mesti berjalan dengan baik. Nilai persatuan bangsa mesti dijaga. Saya mengapresiasi beliau. Tadi beliau sampaikan pilihan boleh beda. Barangkali rasa-rasanya juga pilihannya Pak JK akan beda dengan saya. Tapi kalau nanti dukung saya juga boleh, Pak? Boleh. Kalau kita beda dan selama ini perbedaan itu 5 tahunan, kita selalu mempersatukan. Dan kalaulah kemudian banyak terjadi mozaik-mozaik yang mungkin sulit dipersatukan, inilah momentum untuk rekonsiliasi bangsa. Sekali lagi, bangsa. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, berhasil menaklukkan Borobudur Marathon 2023 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Atikoh berhasil menyelesaikan lari sejauh 42 km dalam waktu 5 jam 46 menit. Ribuan pelari dari berbagai daerah dan sejumlah pelari dari luar negeri ikut memeriahkan Borobudur Marathon 2023 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Minggu pagi. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, ikut lari bersama 1.463 marathoners, termasuk diantaranya 70 pelari dari negara asing serta 18 pelari elit nasional. Atikoh pun berhasil menyelesaikan lari sepanjang 42 km dengan catatan waktu 5 jam 46 menit. Selain membutuhkan fisik yang prima, rute lari kali ini cukup menantang karena harus menanjak dengan kondisi cuaca yang cukup terik dan kurangnya latihan menjadi pengalaman yang berat bagi Siti Atikoh. Menurut saya, tanjakan dan panasnya ya. Dan persiapannya seperti apa, Bu? Persiapannya? Nah, ini justru kurang latihan. Terus harapannya ke depan seperti apa, Bu? Harapannya tetap sehat. Bu, ini kan usia 50 tahun, Bu. Apa ada resep sendiri nggak, Bu, untuk sampai segini fisiknya masih kuat nih, Bu? Ada resep sendiri nggak? Ya harus latihan. Nggak bisa sesuatu itu instan. Ya. Proses itu akan mempengaruhi hasil. Makasih, Bu. Borobudur Marathon ini dibagi menjadi 3 kategori, yakni 10 km, half marathon sejauh 21 km, dan full marathon yang berjarak 42 km. Peserta maraton juga mendapat semangat dari warga sekitar yang berada di sepanjang rute dengan berbagai hiburan yang menarik. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Hari ini Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Raka Buming Raka mengunjungi Pondok Pesantren Al-Kautsar di Medan, Sumatera Utara.
Gibran mengaku didoakan oleh para ulama agar sukses di pemilu 2024. Gibran menemui sejumlah ulama dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Kausar dan disambut langsung oleh pengasuh Ponpes Syekh Ali Marbun. Didampingi Wali Kota Medan Bobi Nasution, Gibran bertemu di ruangan tertutup. Usai mendengarkan nasihat dari pengasuh Ponpes, Gibran melanjutkan silaturahmi kepada sejumlah ulama dan para santri. Gibran melakukan safari politik di Sumatera Utara selama 2 hari. Dalam kunjungannya, Gibran menemui parpol koalisi, relawan, penggiat UMKM, dan tokoh agama. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar kembali pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Jombang, Jawa Timur untuk menemui dan meminta restu kepada seluruh keluarga besarnya. Menurut Muhaimin, sejak awal ia belum bertemu dengan keluarga besarnya. Caimin mengaku sangat senang karena hasil survei elektabilitasnya bersama Anies Baswedan meningkat. Meski demikian, Muhaimin mengaku tidak mau lengah dan terus berjuang agar elektabilitasnya semakin meningkat. DPD Rumah Kebaikan Nusantara Sumsel, relawan serta partai pengusung pemenangan Ganjar Mahfud di Sumsel menggelar rapat koordinasi sekaligus pengenalan seluruh relawan. Pembenahan database menjadi poin penting yang akan digaungkan untuk pemenangan Ganjar Mahfud di Sumsel. Tim relawan pemenangan Ganjar Mahfud di Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi sekaligus pengenalan seluruh relawan yang digelar di Rumah Kebaikan Nusantara Sumsel di Jalan Hang Tua, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Dalam pertemuan ini ada beberapa hal yang menjadi poin penting, di antaranya membangun kekompakan antara DPD Rumah Nusantara, relawan, serta partai pengusung. Salah satu fokus dalam pertemuan ini juga membahas mengenai pembenahan database yang dinilai harus dikelola oleh orang yang tepat dan terpercaya. Kami lebih menekankan kepada pembenahan database. Jadi database itu harus konkret, harus jelas, dan memang orang-orang tersebut adalah pendukung Ganjar. Seperti itu, Pak. Menguatkan, jadi menyolidkan antar organ relawan, terutama juga kita dengan kerjasama dengan partai-partai pengusung. Relawan juga terus berkonsolidasi dan memperkuat jaringan untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemilu aman dan damai saat ini menjadi tujuan utama seluruh rakyat Indonesia. Situasi tersebut bisa terwujud dengan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Menuju Pesta Demokrasi 2024, KPU Kabupaten Bandung Barat mulai menerima logistik pemilu. Logistik yang saat ini disimpan di gudang berupa 45.000 lebih kotak dan bilik suara, serta kelengkapan lainnya. Untuk memastikan keamanan logistik, pihak berwajib bersiaga sepanjang hari. Di Kota Bandung, pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu mengimbau masyarakat agar menjaga keamanan pemilu 2024. Pemerintah bersama aparat dan seluruh unsur menjamin pemilu netral, aman, serta damai. Dan kami, Forkopimda Jawa Barat, menjamin bahwa ASN, TNI, Polri akan netral dan tidak berpihak pada pemilu 2024. KPU telah menetapkan jadwal pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari mendatang. Selain memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD pada waktu bersamaan akan dilaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Dari Kabupaten Bandung dan Bandung, Yuwono Wahyu, Ervan David, iNews melaporkan. Puluhan ribu warga dari berbagai daerah memadati kawasan Stadion Wibawa Mukti Cikarang. Masa aksi bela Palestina mengimbau masyarakat untuk memboikot produk buatan Israel. Ribuan warga aksi bela Palestina memadati kawasan Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Kabupaten Bekasi Minggu pagi.
Dengan menggunakan atribut sebagai bentuk dukungan, massa mengecam serangan Zionis Israel ke jalur Gaza, termasuk dibombardirnya rumah sakit hingga menewaskan ribuan anak-anak Palestina. Massa juga menuntut pemerintah untuk lebih aktif mendesak dunia dan menekan Israel demi terhentinya agresi dan terwujudnya kemerdekaan Palestina. Selain itu, massa juga melakukan penggalangan dana guna membantu warga di jalur Gaza. Konflik di Gaza ini merupakan konflik kemanusiaan yang bukan merupakan konflik agama gitu. Ya, korban jiwa sudah banyak, terutama anak-anak. Itu aja sih, sebenarnya dari hati nurani aja. Pendukung kemanusiaan berharap Palestina akan segera dibebaskan ya, merdeka, kemudian juga anak-anak dan wanita-wanita tidak menjadi korban, kemudian Israel segera musnah. Aksi yang digagas oleh Aliansi Masyarakat Bekasi Peduli Palestina ini juga mengajak massa untuk terus memboikot produk buatan Israel sebagai bentuk nyata mendukung kebebasan rakyat di Gaza. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Prihatin terhadap duka penduduk Gaza, ribuan warga Sidoarjo, Jawa Timur menggelar aksi bela Palestina. Mereka menggelar doa bersama dan menggalang donasi untuk disumbangkan ke Palestina. Karena itu kemudian kita hadir di sini, mudah-mudahan hati kita di tahun. Ribuan warga memadati alun-alun Sidoarjo, Jawa Timur Minggu pagi. Sambil membawa bendera dan atribut Palestina, mereka menggelar aksi bela Palestina. Beberapa orang di antaranya berorasi dan menyuarakan dukungan untuk kemerdekaan Palestina, serta mengecam kekejaman Zionis Israel. Mereka juga berdoa bersama untuk para pendukung Gaza yang tengah menghadapi masa sulit. Selain itu, para peserta aksi yang didominasi wanita ini menggalang donasi untuk nantinya disalurkan ke Palestina. Muliakan mereka ya Allah. Itu ya, perdamaian ya. Muliakan. Kenapa sih Mbak bela Palestina sekarang Mbak? Muliakan saudara-saudara kami semua yang di sini. Muliakan hidupnya dunia dan akhirat. Muliakan ya Rabb. Jadi nggak cuma kejadian Palestina merdeka. Hingga kini tercatat 12.300 orang tewas akibat serangan Zionis Israel di Gaza, Palestina. Mayoritas korban adalah anak-anak dan wanita. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Diduga akibat kebocoran tabung gas LPG 3 kg, sejumlah rumah di kawasan permukiman padat penduduk Jalan Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat habis terbakar. Petugas Sudin Pemadam Kebakaran pagi tadi langsung diterjunkan ke lokasi guna memadamkan kobaran api yang mengamuk di permukiman padat penduduk di Jalan Matraman Dalam, Pegangsaan Menteng, Jakarta Pusat. Dengan dibantu warga, petugas terus berusaha melokalisir api agar kebakaran tidak semakin meluas. Banyaknya bangunan rumah semi permanen yang terbuat dari kayu menyulitkan proses pemadaman lantaran api membakar cukup hebat. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas LPG ukuran 3 kg dari salah satu rumah karena sempat terdengar suara ledakan hebat. Kompor meledak? Kalau menurut warga sekitar dari kompor. Ada korban nggak Bu RT? Korban untuk saat ini 3 luka bakar, 1 sesak napas. Selain meluluh lantakan sedikitnya 7 rumah semi permanen, amukan si jago merah juga mengakibatkan 3 warga mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh. Dan 1 warga alami sesak nafas sehingga harus diberikan bantuan medis berupa oksigen dan suntikan infus. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Usai sudah jumpa kita di iNewsroom untuk hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anisha Dasuki pamit sesaat lagi. Mirva Surya akan hadir dalam iNews Malam. Selamat malam, sampai jumpa.